Oke, balik lagi di channel kita Aktif TV dan kali ini seperti biasa saya Jauh Zalim dan saya dengan siapa? Soalnya Masih tetap di konten kita Cumi. cuap-cuap bareng aku. Oke, dan malam hari ini mungkin kita akan agak sedikit serius ya. Karena malam hari ini bisa dikatakan bintang tamu kita itu sedikit inspiratif. Bukan sedikit, memang inspiratif ya, dan informatif tentunya. So, gimana? Panggilin aja. Panggil aja. Oke, silakan. Kopi dulu ah, buat santai. Salam bola. Aduh. Enggak calik. Soal beli itu mah. Ya, malam hari ini mungkin kita kedatangan tamu dari teman-teman kita dari perpustakaan Jalanan Cimahi. Dengan Kang siapa? Andi Nusantara. Biasa dipanggil Andi. bukan Dodo. Ya. Ini dengan siapa? Kamar. Oke, dengan nanti ke situ ya, itu kamera kalian, ini kamera saya dan Bapak. Oke, ini kita sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, ngobrol-ngobrol soal perpustakaan Jalanan. Kesibukan kalian sejauh ini tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Boleh dari Kang Andi dulu. Kesibukan mungkin tidur lah. Asli mah ada Berdagang gitu, yang lain gitu. nggak ada yang lain. Gak ada. Kalau Kang Amar gimana Kang Amar? Pelajar. Oh, masih pelajar. SMA. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Di SMA. Di SMA. Boleh nih. Terus kalian Ya, di betul. inilah. Oke, berarti kalian ini mungkin ya bisa dikatakan pemuda-pemuda lah ya, yang aktif dari perpustakaan Jalanan Cimahi. Nah, buat Amar nih. Kapan sih berdirinya perpustakaan Cimahi ini? Dan siapa? Perpustakaan Jalanan Cimahi ini dan kapan itu? Kalau sekarang 2020 berarti baru dibuat 2018 akhir Septemberan kalau nggak salah. Berarti hampir mau 2 tahun lagi. Ya, jalan 2 tahun sekarang. Pendirinya mungkin Andi yang mengajak saya merangkul gitu. Oh, langsung Pak Andi sendiri yang membuat gitu. Ya. Terus gimana maksudnya teh? Sambil minum aja kopinya. Yang mulainya siapa ini? Mulai ada ide ini siapa gitu? Andi. Andi. Oh, oke. Sebenarnya nih ya, ada beberapa yang pengen saya tanyain buat pendiri sekaligus, kalau nggak salah katanya ketua ya sekarang, ketua dari apa komunitas ini, benar nggak? Enggak sih. Oh, nggak ada. Sebenarnya. Nggak ada. Kalau perpustakaan Jalanan Cimahi sendiri itu tidak terstruktur. Oh, jadi lebih bareng-bareng kali ya gitu. Nah, ini kan Mas Udi atau apa ya panggilnya? Pasti kan dalam membuat perpustakaan jalanan gitu ya kan, kalau kita tahu perpustakaan berarti dalam satu ruangan. Nah, ini kan di jalanan berarti kan ya, lebih ke outdoor lah. Pasti kan ada tantangannya. Nah, sebenarnya tantangannya tuh seperti apa sih yang kalian lah gitu, yang kalian hadapi selama membangun perpustakaan Jalanan Cimahi ini? Dari Kang Andi deh, boleh deh. Kang Andi dulu. Mungkin dari tantangan bisa seperti cuaca ya. Kalau terkena panas, nah langsung panas. Hujan kita harus neduh. Iya dong. Seperti itu sih. Berarti perjuangan Hari-hari. juga ya? Iya. Kang Amar Kalau gimana? menurut saya balik lagi ke diri masing-masing gitu soal perjuangan. Kadang ketika ngelapak, aduh nggak ada artinya meskipun nggak ada yang baca gitu. Sekarang nggak ada artinya gitu kalau nggak ada baca gitu. Meskipun gitu, tapi lama kelamaan mah banyak juga nambah relasi gitu. Itu sebenarnya kalian membangun perpustakaan Jalanan Cimahi itu apakah dengan modal atau gimana itu? Maksudnya lapakannya itu apakah sewa tempat atau misalkan kalian membangunnya itu memang benar-benar membutuhkan modal besar atau gimana? Enggak sih, kalau lebih ke modal ya. Berbicara modal kita bisa dibilang 0 rupiah mungkin ya. Karena buat tempat kita pakai fasilitas publik juga. Dan untuk publik juga berarti kan? Berarti sekalipun tanpa modal mereka ini bisa memotivasi masyarakat supaya mau membaca ya, itu tujuan utamanya itu. Nah, cara kalian memanage si perpustakaan Jalanan Cimahi itu sebenarnya seperti apa sih, dari segi tempat, waktu, dan tenaga? Gimana cara kalian mengaturnya? Kalau dari waktu, kami suka melapak tiap hari Minggu di pagi hari. Kan ada banyak yang kuliah, ada yang kerja, ada yang masih sekolah juga. Jadi Minggu itu kan waktu yang kosong, enak juga dipakai untuk berkumpul, berdiskusi sambil melapak buku.
sebenarnya buku itu hanya untuk media saja, untuk kita esensinya untuk diskusi, bertukar pikiran bertukar lah. pikiran. Nah terus kalau untuk tempatnya sendiri gimana? Di mana tempatnya? Alun-alun Cimahi, Tempat di alun-alun Cimahinya atau di sekitar? di alun-alun Cimahi. Nah, kita tadi kan ngomongin masalah tempat ya. Tenaga nih gimana sih kan ya katakanlah kalian membuat perpustakaan jalanan Cimahi itu dengan 0 rupiah, betul kan? Pasti kalian membutuhkan tenaga. Kalian juga membutuhkan katakanlah membutuhkan modal untuk pergi gitu kayak misalkan bensin atau untuk makan. Nah, itu gimana sih? Apakah kalian memang di sana ada subsidinya atau bagaimana? Kalau buat itu sih jelas itu mah tergantung ke individu aja, Untuk individu. kembali ke individu. Berarti benar-benar pure ini mah individual lah ya, jadi berkorban untuk perpustakaan ke Cimahi. Inisiatif lah ya. Inisiatif diri Jenis bukunya apa aja sih yang di apa tuh namanya? dilapangkan. Apa di lapangan tuh dipampang bukan di lapak. Lapakin. Ya, bukan dilapakin apa ya? Dijejerkan Disebutkan hanya bisa disebut Dipajang. Dipajang. nah dipajang Terima kasih. Dipajang. jenis bukunya. Buat jenis buku kita beragam ya, mulai dari komik, novel, sejarah, maupun yang berbau-bau filsafat. Universal lah ya, Ya, umum juga kan ini. Banyak nih. Aduh, Ini yang bikin pertanyaannya gimana jawabannya banyak Aduh, banget sih. aduh. Aduh. jenis buku apa sih? Itu kan udah Oh, udah. Itu kan, Kan, itu orang barusan. Bawahnya. Kenapa kalian membuat perpustakaan jalanan? Kenapa tidak membuat perpustakaan biasa yang atau yang lainnya lah gitu? usaha. Bebas sok. Bebas lah. Sama Amar boleh. Mau sama Amar aja atau Andi? Balik. Iya benar. Baik balik. Andi. Sok. Karena orang ya buat perpustakaan jalan itu lebih otonom ya, jadi berdiri sendiri. Otonom. Berarti Kalau orang bikin perpustakaan seperti yang disuguhkan pemerintah itu harus memiliki modal yang besar juga ya, kan. memang benar. Tapi kembali ke duit. balik Nah, lagi ke ekonomi. Bagi ini ekonomi. Masih mainnya beda. Ini sebenarnya bagus sih membuat perpustakaan jalanan karena bisa dikatakan oh silakan gitu. Bisa dikatakan beda dari yang lain karena setahu saya sendiri perpustakaan mungkin sudah banyak, tapi untuk perpustakaan jalanan sendiri masih terbilang sedikit ya, tidak sebanyak perpustakaan biasa. Dan mungkin media bukan media, pasarnya sendiri itu kan lebih ke orang-orang yang lewat, mungkin yang main dan bisa semua orang baca di situ ya. Karena ya kita tahulah situasi di Indonesia seperti apa gitu ya. Oke, mangga silakan Bapak Toy. Nah, antusiasme warga terhadap perpustakaan jalanan Cimahi ini gimana? Responnya atau apa gitu? Sangat kurang. Sangat kurang. Minim. Sangat kurang. Berarti orang Indonesia kurang membaca. Boleh dijelaskan seperti apa kurangnya Dalam pandangan. menurut kalian lah. Dalam pandangan saya kurang itu karena saya sudah melapak gratis gitu, bawa buku sendiri, tenaga sendiri, semuanya sendirilah gitu, kolektif bersama-sama. Tapi ketika di situ ada buku gratis terpampang gitu, lewat aja gitu, nggak ada melihat buku gitu, nggak ada gitu. Paling cuman 1-2 orang gitu yang tertrigger gitu, tertarik. Tertrigger. Trigger. Saya bahasa Inggris trigger. Berarti mungkin orang lebih apa ya? Minat untuk membaca itu minim banget berarti ya masyarakat itu Atau masih sangat minim. mungkin ini apa sih, penasaran hanya lewat dulu, nanti kesini lagi kapan-kapan mungkin. Iya. Sekali. Ya kan Bisa segala sekali, kemungkinan bisa terjadi ya. Nah, Saya dengan pengalaman kalian nih gitu ya, yang terlihat lah seperti apa sih orang tuh kan banyak gitu di daerah situ gitu ya, apalagi Cimahi itu kota kan. Yang terjadi pada saat di tempat tuh seperti apa ketika kalian melapak lah dalam satu hari? Apakah dari jam berapa pagi mulai? Jam 10 Jam 10 pagi sampai jam sehabis kata sampai beres. Iya sampai beres lah, katakanlah jam Habis 5 kopi. jam 5 lah, jam 5 sore. Selama itu apakah memang peminatnya sangat sedikit atau gimana? Boleh diceritain pengalaman kalian seperti apa? Kalau buat peminat ya, mungkin dari setiap warga sekitar memang sangat minim. Terkadang juga dari
kita memang banyak juga dari kelompok kita maksudnya. Oh, maksudnya dari teman-teman Ya. sendiri lah gitu ya. Kadang kalau ada seperti diskusi atau ngopi santai, mereka datang banyak. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa ngedown gitu dengan aduh ini kita udah capek-capek ngumpulin buku, terus dari pagi kita melapak meluangkan waktu yang biasanya kan hari Minggu tuh notabene-nya kan kumpul dengan keluarga gitu. Tapi ini harus pergi ke lapangan. Pernah nggak ngerasa kecewa, ngerasa down gitu dengan kondisi seperti ini? Kalau saya pernah Gimana tuh? Boleh diceritain? pernah jadi saya cuma kan biasanya teman-teman juga suka datang ke lapangan gitu. Waktu itu saya ngelapak cuman berdua gitu, berdua teh sampai sore bener-bener berdua, tapi nggak ada yang pegang buku, nggak ada apa gitu. Terus saya apa-apaan gini-ginian teh gitu, apa maksudnya gitu. Tapi berjalannya waktu gitu, kita juga nambah teman gitu, nambah juga ini relasi, jadi bisa bertambah tukar pikiran. Jadi yang sebenarnya yang tadinya nggak ada makna, sebenarnya di balik itu ada makna gitu. Kayaknya mah ini teh kayak tongkrongan lah ya. Iya. Tapi kita melihatnya Ada media, buku buku, iya. kalau membaca baca gitu. Jadi nongkrong pun bisa lebih bermanfaat Ah. tentunya. Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Pernah down nggak? Pernah menyerah nggak merasanya? Sebenarnya pasti pernah ya buat seperti daun kayak gitu. Apalagi kalau lapangan sepi sampai gak ada kopi-kopi pisan gitu ya, oh, kopi-kopi pisan gitu di lapangan tuh. Oh, kopi. Pastilah gitu daun mah. Tapi gimana cara mengatasinya supaya biar gak down? Sampai sekarang kan masih gitu kan, aktif kan. Nah, gimana gitu? Saling menguatkan antara satu sama lain gitu. Saling support lah Saling ya. support system. Kan fungsi kawan itu ya sebagai support system. Boleh katanya cuma itu diwajarkan buat Kemana? Oh iya. yang paling bawah. Nah, buat kalian nih, kendala apa aja yang kalian temukan selama kalian aktif di perpustakaan Cimahi? Kendalanya Kendala pribadi kayaknya lebih pribadi, ya. Tapi pribadi yang menyinggung kan? Itu yang Kok orang kalau denger story ngomong kok pengen perjalanan kerja ketawa? perpustakaan Jalanan Cimahi. Enggak, itu dijawab sama Bapak Amar. Jadi Bapak Amar dulu. Kalau kendala ya balik lagi sih, kadang kalau nggak ada uang gitu, nggak ada apa tuh, lapar gitu, Ya. suka males gitu, suka kendala ya balik lagi sih ke individu masing-masing kendalanya gitu. Jarang sih ada kendala dari luar mah gitu, cuman dari diri sendiri. Sendiri. Sama sih, jadi kendalanya paling lebih ke Kau masih. pasang surutnya semangat. Oke. Oke. Kumaha mood lah ya. Gimana mood? Tapi orang tua kalian mengizinkan Nah, dan tahu gitu tentang ini. nah, Pasti. Gimana sih tanggapan orang tua kalian pertama kali dengar? Pak, saya mau bikin perpustakaan Jalan Cimahi. nah. Kurang lah ya. Ya, silakan. Kan setiap orang tua mah pandangannya teh penuh dengan realita gitu. Ya. Anak-anak muda mah kan idealis banget. Anjir, geli. Pasti berpikir nanti naonan gitu. Nah. Iya, Duitan weh. Respon pertama pasti gitu kan. Nah. Kurang gitu. Terus Tapi dengan berjalannya waktu ketika ya orang geng ngobrol gitu bahwa manfaat ini teh gimana gitu, investasi sosial kah atau apa. Mereka juga ngerti kok. Jadi dikasih pengertian lah ya. sampai sekarang. Saya pertama-tama nggak pernah bilang ke orang tua bahwa saya ginian teh, beginian teh. Ya berjalannya waktu, buku-buku tuh banyak kan di rumah disimpan. Ini apa cina banyak ting buku teh gitu. Ya saya jelasin aja gitu. Ya udah cina nggak apa-apa sampai lanjutin gitu. Berarti support ya langsung. Oke, ya memang sudah seharusnya sih sebenarnya untuk konsep positif ini tidak hanya teman atau lingkungan sekitar yang mendukung, tapi orang tua juga ikut Keluarga lah. keluarga. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol kan ya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal perpustakaan Jalan Cimahi ya. Kita mau istirahat dulu sebentar, kita bakal masuk ke segmen 2. Ikutin terus aja pokoknya. Oke, balik lagi masih tetap di channel kita Afmi TV, dan kali ini di segmen 2 kita mau main game siapa ya? Ya. Masih di segmen Oh, 1 minute, 1 clue, wannabe. Jadi untuk 1 minute 1 clue wannabe ini peraturannya simpel, kayak yang udah-udah ya Pak ya. Ya.
Jadi peraturannya adalah yang main 2 orang. Mungkin kita akan berpisah. Saya satu tim dengan Bapak Andi dan Toai satu tim dengan Bapak Amar. Salah satu dari antara kita nanti akan diberikan kertas oleh kru yang munding. Nanti yang megang kertas itu akan melihat di dalamnya tulisan berupa kata-kata. Mungkin 2 atau sampai 3 kata. Nah, yang memegang kertas dia harus memeragakan isi yang ada di dalam kertas. Tulisannya misalkan kata-katanya kecoa terbang. Anggaplah saya sebagai pemegang kertas. Saya harus memeragakannya dan tim saya harus menebak hanya maksimal 2 kata. Berarti misalkan dalam kertasnya ada 2 kata, ditebaknya 2 kata. Nggak boleh 2 peragaan. Nggak boleh lebih dari 2 peragaan. Kecuali kalau misalkan 3 ya, 3 kata berarti 3 peragaan, 4 kata 4 peragaan. Ngerti? Oke. Oke, kita langsung main aja. Dari siapa dulu? Sudah apa Jepang? Baru penting kertasnya. Kentang guting kertas. Betul. Ya udah lah. Oke. Mau siapa nih yang megang kertas? Nanti gantian lah ya. Hampir deh ya. Sulit aja terus. Oke. Boleh hitung waktu? Yuk, mulai. So, Dari sekarang ya. Lukisan. Hai. Warna ini. nagas. Ya. Astagfirullah. Ini. Bibir jangan main. Jangan lupa. Yuk. 10, Bingkai foto. 9, 8, Gambar. 7, 6, Susah Pak, ini sulit sumpah. 4, 3, 2, Duh. 1. Selesai. TV berwarna. Ya. Gimana? Naon kan TV yang suka tit kita yang warna-warni gini kan. Oh, TV berwarna mana kameramen? Anda ini. Tim selanjutnya. Cok, man. Bagian terelek orang enggak? Saya Harus Naik terus. sampai mana lah nggak terselek ah. Nggak pensi pun. Boleh tinggalin ke orang. Ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke. bibir Pak. Simpan aja sini itu kertas. Pintu. Hah? Nges? Bener? Pintu terus? Pelanggaran tidak boleh bersuara. Hanya kumaha beragakeun Itu 2 kata, 2 peragaan. Pintu. Door. Pintu masuk. Pintu geprek. Pintu 10, 9, pintu jendela. 8, lain 7, 6, Pintu jendela 5, 4, 3, Pintu engsel. 2, 1. Pintu besi. Besi teh. Pintu. Ya, yang ini kalau susahnya. Udah susah. Lanjut. Oke. Oh, Bapak Andi ya. beragakeun. Bahasa semuanya lah 3 lagi. Awas ketinggalan. Ngawon sih. Oke, dimulai belum? Sekarang. Babi. Babi air. Mending. Babi film. Seperti. Jangan ini. Bibirnya dijung. Ya babi. Babi marah. Babi nyetir. Babi maling. Babi ngepet.
Abi ngepet. Oh. Kosong. Abi ngepet. Skor berapa berarti? 1-0 buat tim Jauja, Ah. 0 buat timnya Pawai. 1-0 buat tim Jauja, 0 buat Toei. Nu kosong eta nu sana. Buat tim Jauja 1, tim Pawai 0. Tim. Ya lanjut. Mari babi ngepet. Aduh, iku mana sih ya? Dimulai dari sekarang. Tukang manggul. Tukang. Tukang. Tilu. Hiji, tilu. Putu. Tukang. Nasi goreng. Tukang bakso. Naon anjir? Kameramen. Kameramen dari mana? Tukang kameramen. Tukang tilu mau ada tilu. 9, Mana yang tilu? 8, 7, Lampu. 6, 5, 4, 3, Hei, saya. 1. Ada tukang tipu. Mana naon ini keluar naon? Bahasa Inggris nama kan nanti up tinggal dibalikan gitu. Absurd santai. Namanya gak gini langsung. Tukang tipu gitu. Emang apalin kali tilu, tilu anggrek. Elang kali kita kumaha kali gitu. Elang kumaha sok. Next. Lagi. Timnya Jauja ya? Tim. Lu udah berhasil. Ini pokoknya berempat. Baru Masih mau bagikan. Satu lagi terakhir berarti. Ini terakhir. terakhir. Terakhir tidak tahu. Penentuannya. Oh, Dimulai dari sekarang. udah pakai suara nggak? Entong dong. Enggak. Ciri khasnya enggak disebutin. Ya jangan pakai suara. Nah, Aduh. 3, 2. Udah. Salah. Kamu aja. X 10, 9, 8, 7, topik bintang laut. Iya. Bintang kosong. Nggak mau angin. Emang lo harus boleh pakai suara? Nggak boleh. dia kan tadi cuma SpongeBob, Gitu doang, enggak bilang. gak bintang-bintang Cuma laut. gimana kamu saja ya Tom? Terakhir, nggak apa-apa ini mas seru-seruan wes, terus tahu ya kasih tahu. Kasih yang susah. Pelan-pelan kan. Ya, bintang laut. Sugan wah. Bintang. Allah Akbar. Laut. Emang kayak suaraan bintang laut. Siapa ini? Mana tadi kita suaranya suara SpongeBob. Dimulai dari sekarang. Lempar. Sangu. Tibar. Bulat. Enggak boleh. Enggak boleh nyebut sifat. Da bulu teh loba sih anu susu. Bisa juang. Jajan jual teh loba. Lebah naon? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Benar dulu. Wah benar ceritain euy. Mau anjing gini. Karena aku rician juga. Enggak kok, dan itu gini, oa emang Emang mah kepalanya lu bulutnya lobang. oa emang suara berat madu oa. Oke, jadi gimana wasit skornya? Tapi itu nanti Buat timnya Jogja 2, tim Pawai 1. yes. Kita menang naon bae. Oke, kita udah main cocok nggak cocok sih sebenarnya ya, karena kita kan ini belum saling kenal ya, begitu juga dengan mereka. So nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang tentunya lebih inspiratif dan informatif, tetap di Cumi Cop bareng Afmi. Oke, masih tetap di Cumi Cop bareng Afmi, dan ini masuk penghujung segmen ya. Iya. Di segmen kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol lagi deh sama dua teman kita dari Perpustakaan Jalanan Cimahi. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Nah, saya sudah ya ngomong. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal Perpustakaan Jalanan Cimahi tadi udah kan, berarti isinya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tulisan atau bacaan ya. Nah, ini menurut kalian nih ya, kalian membuat Perpustakaan Jalanan Cimahi itu kan dengan tujuan pastinya, dan pasti ada satu trigger atau satu penyebab yang membuat kalian membuat itu kan. Sebelumnya, menurut kalian nih ya, sebelum kalian membuat Perpustakaan Jalanan Cimahi, tanggapan kalian deh tentang situasi masyarakat yang katakanlah sudah malas dalam membaca buku dan lebih tertarik kepada gadget itu kayak gimana sih? Tanggapan kalian sebelum dan sesudah membuat Perpustakaan Jalanan Cimahi? Mangga dijawab oleh Bapak Andi. Andi Nusantara. Melihat di era sekarangnya, sebenarnya di Indonesia teh di era sekarang itu era terbaik untuk kita belajar, mencari informasi. Sekarang itu era terbaik. Jadi bagaimanapun literasinya berjalan, tidak tersekat oleh apapun sebenarnya, maupun teknologi ataupun dengan buku. Tapi yang kalah lebih baiknya sih dengan buku, karena dengan buku kita bisa dapat berinteraksi langsung dengan sesama manusia lainnya, bisa imajinasi lebih main mungkin ya, dan kesehatan tubuh apalagi kesehatan mental lebih terjaga gitu. Tapi kan sama-sama aja dengan kita membaca, anggaplah katakan artikel deh, misalkan artikel atau misalkan website yang berhubungan dengan informasi, itu juga kan mungkin bisa kali buat didiskusikan juga. Perbedaannya itu apa ya? Kita membaca di gadget dengan kita membaca buku. Kalau di gadget sih lebih banyak gangguan gitu. Iya. Kalau di buku kita bisa lebih terfokus dan ada keenakan tersendiri gitu baca di buku, seperti mencium bau kertasnya, melihat Sensasinya ya. Sensasinya beda gitu. Gampang ke imajinasi lah. Kalau di HP mah kan udah mah di HP nyala, ke mata juga main gitu kan. Nah itu kan dari sisi apa sih kesehatan gitu. Enggak sih sobat, saya juga dengar berita katanya dengan membaca buku itu kita jauh lebih mudah mengingat apa yang telah kita baca, dibandingkan dengan kita baca artikel di media internet. Karena kalau kita baca buku, satu kita bisa mengulang-ulang media, membaca buku yang sama walaupun ada privasinya. Membaca yang sama itu pasti akan tahu ya itu gimana juga. Tapi kan apa salahnya gitu untuk menambah kosakata dan segala macam. Ya mungkin apa ya, karena perkembangan zaman juga sih kayaknya ya. Jadi buku itu semakin dilupakan gitu. Jadi akhirnya orang lebih banyak baca di internet. Tuh. Tapi itu boleh. Ya mungkin karena Indonesia ini menurut saya belum siap untuk menghadapi atau melihat sesuatu teknologi. Karena sebelum adanya budaya membaca di Indonesia gitu, zaman Soekarno dulu membaca itu adalah sesuatu yang sangat mahal gitu. Zaman Habibie seperti itu kan buku-buku sangat orang-orang kaya gitu loh. Nah, terus maju lagi ke era Soeharto. Maju di era Soeharto itu buku dibredel gitu. Buku-buku diberangus gitu. Kita baru benar-benar budaya membaca ada di tahun 98 ketika reformasi. Ketika itu baru berjalannya budaya membaca, ada teknologi. Jadi ketika baru naiknya budaya membaca, tapi teknologi udah gini,
kalah berarti. kalah. Jadi budaya itu belum melekat di kita, yang ada teknologinya yang melekat gitu. Yang nyalip lah ya. Keren, jadi lebih muda tapi udah tahu. Jadi pengalian isu teknologi nanti itu jadi kaya mereka pendem lah. Gitunya enggak. Tapi Di Indonesia mah gitu. ini jujur lah ya, kalau saya sendiri salut gitu sama teman-teman dari Perpustakaan Jalanan Cimahi ini, karena katakanlah usia mereka jauh lebih muda ya daripada kita yang ada di sini, tapi pengetahuan mereka udah mungkin bisa dikatakan jauh lebih banyak daripada kita. Kita jarang baca ya kan, kita banyaknya main Kita HP. mah mengakui saja. Kita mengakui kita banyak main HP, main game, main Nah, itu tuh para rokok lah gitu. Nah, soal mana motor lewat. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar budaya membaca di Indonesia ini kembali hidup lagi? Seperti kita membaca harus membaca skrip. Nah, itu. Seperti apa? Karyawan sok Sebenarnya upaya pemerintah itu seharusnya lebih ke pendekatan terlebih dahulu ya. Seperti di Indonesia sekarang, bagaimana kita ingin membaca dengan hikmat, tapi ketika buku-buku seperti buku-buku kiri, mereka brandal gitu. Mereka berangus. Pandangannya sebelah mata lah gitu ya. Bagaimana mau bisa membudayakan membaca, kalau membaca saja masih mereka dibatasi, masih mereka batasi. Pilih lah ya. Iya. Jadi hanya untuk membaca buku yang tertentu aja gitu, tapi buku yang lain yang sebenarnya juga bukan berarti kita mau ikut dengan golongan kiri, Ya. tapi kan untuk pengetahuan, untuk supaya kita juga mungkin ada sesuatu yang bisa kita petik dari situ untuk pengalaman hidup atau untuk menjadikan inspirasi ya kenapa enggak walaupun dari buku kiri. Jadi haruskah pemerintah bisa membudayakan membaca di Indonesia? Yang langkah pertama sih menolak ya. Jadi tidak ada batasan membaca. Oke, terus udah Mulai dari itu yang penting sih pendekatan dulu sih. Yang pembatasan membaca itu harus dihapuskan. Jadi semua bisa baca lah gitu ya. Nah, itu. Nah, menurut kalian apa perbedaan membaca di buku dan membaca di artikel melalui gadget? Asal geus dan tadi tanya. Dan lebih besar mana pengaruhnya? Mana dijawab? Pengaruhnya Kalau- banyak mana? Menurut saya ketika membaca di media sosial atau ketika ada berita-berita di Instagram, ketika baca udah dikeluarin lagi udah lupa lagi gitu. Ya, benar. Beda lagi dengan membaca buku, kita memahami kata, kalimat semua gitu dipahami dengan hikmat gitu. Tapi ketika dengan Instagram gitu lewat-lewat, jadi cepat lupa gitu menurut saya sendiri mah. Kalau di buku mah kita lebih main imajinasi, olah pikiran dan sebagainya lah gitu. Jadi menurut saya mah mending di buku, tapi ada juga kan sekarang e-book atau apa Ya, gitu. e-book gitu. Tapi menurut saya nggak inilah, menurut saya nggak cocok. Soalnya mata gitu, nggak Ya. kuat, nggak kuat lama. Emang gitu sih. Sebenarnya godaan juga sih Pak. Jadi kalau misalkan kita buka artikel di anggaplah di internet lah gitu. Kita ketik WA pasti maunya buka WA. Jadi kita kayak nggak fokus sama Nah, bacaan. itu. Saya sendiri mengalami. Kalau kayak gitu kan achievement itu. Nah, Udah 2 episode gini terus aja. Gini terus aja bareng sama dulu. Nah, menurut kalian kira-kira masih besarkah peluang kembali hidupnya budaya membaca di Indonesia? Setidaknya dalam 5 tahun ke depan lah, terutama melalui media perpustakaan jalanan ini. Gimana? Masih besar sih buat kemungkinan kita bisa membudayakan kembali membaca ini. Jangan melihat generasi sekarang ya. Mungkin agak susah juga sih Iya sih. lihat generasi sekarang, tapi Nah. perlahan sih bisa. Kan cek bahasa Sunda teh naon sih no batu legoku cair teh. Cikaracak. Dah eta. Batu. Cikaracak yang batu nih Nah, ngaca. lawan langsung lego. Terus Tai cak-cak Kalau- langsung gabok. Menurut saya kan baca buku. Ketika pemerintah bilang baca buku, mereka hanya menyuguhkan buku-buku tentang teoritis gitu. Ya bagaimana untuk menariknya gitu, untuk baca buku yang teori tiap hari yang akan tertarik untuk membaca gitu. Beda lagi dengan ketika memberikan buku sebuah cerita atau novel kayak gitu.
ya otomatis dia juga akan suka dengan sendirinya. Memang sih kalau baca buku kan jauh lebih fokus kita ya, karena biasanya kalau kamu baca buku kita nyari tempat yang tenang atau teman-teman yang memang suka baca buku dan nggak terlalu berisik. Karena kalau kita baca artikel kadang kan di mana aja gitu, di tempat umum, di kereta, di bis atau di mana baca artikel karena sini berisik keganggu jadi nggak fokus. Jadi nah itu jadi nggak keinget teh kan dengan HP kan gitu nonton gandeng gitu keinget oh tadi mah Kecuali kalau nonton video video mau YouTube beda lagi. Lebih mudah mengerti kalau itu kan visual, tapi kalau bacanya beda. jadi masih ada besar lah kemungkinan Sangat besar. Berharap banget ya berarti. harus lah Soalnya saya sangat berharap kepada generasi saya ini gitu. Soalnya sumber daya manusia di angkatan saya itu lebih besar gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Sementara ketika yang luar negeri, ketika Eropa sedang angkatan tuanya lebih banyak gitu. Kita orang Indonesia angka 2020 sampai 2030 teh angka emas gitu. Tahun-tahun golden age ya. Nah, golden age itu sebenarnya harus kita bisa dimaksimalkan sebenarnya. Jangan hanya gitu terlalu fokus kepada yang sekarang gitu. Kan kalau lihat anak muda sekarang terlalu banyak sosial media gitu. Ya, itu jelas. Itu jelas atau melihat orang lain gitu tanpa melihat dirinya sendiri pun sudah besar gitu. Ya sih memang itu fenomena pergaulannya mas sekarang kan anak-anak SMP aja sekarang udah pada main gadget, main HP, terus kalau diajak, ayo baca buku, mungkin itu dialami di perpustakaan Jalan Cimahi ya. Karena memang saya juga pernah dengar katanya ada kabar pada saat teman-teman dari perpustakaan Jalan Cimahi ini mau mengajak anak-anak jalanan untuk membaca, banyak dapat penolakan katanya ya. Karena mereka sendiri mungkin lebih memprioritaskan hidupnya untuk mencari uang. Jadi doktrin di otaknya mungkin prinsip hidupnya udah bukan lagi untuk mencari ilmu, untuk belajar. Karena anak-anak umur kita kan sedang belajar apa tuh kayak. Jadi berarti kegiatan kalian ini tidak hanya berarti kegiatan kalian ini tidak hanya menampil memajang buku, mempersilahkan orang untuk membaca, tapi ada kegiatan lain juga. Ya ada. Apa aja tuh kegiatan? Kan esensi dari perpustakaan jalanan kami itu bukan hanya membaca ya, jadi literasi itu kan luas, bisa saja membaca, berpuisi, bermusik. Jadi kita juga mempunyai sebuah proyek kayak berpuisi, bermusik, menulis pun ada kan. Menulis termasuk Sedang ada dalam proses Membuat buku. itu benar ngehidupin lagi budaya literasi yang udah lama hilang sih, karena zaman sekarang kan orang makin terus apa tuh namanya puisi juga kayaknya zaman sekarang orang udah mulai jarang ya, karena mungkin puisi yang diadaptasikan ke musik ada tuh kayak lagunya Fiersa Besari itu kan mungkin liriknya puitis, tapi dia tidak puisi murni gitu, lebih ke lagu lah sih. Oke, harapan dan pesan kalian tentang budaya membaca Indonesia khususnya bagi masyarakat dan bagi kalian sendiri juga kayak gitu. Boleh dari Bapak Ahmad dulu. Harapan saya ke depannya tidak muluk-muluk lah gitu. Ya yang penting baca gitu. Jadikanlah itu sebuah buku itu senjata gitu untuk melawan orang-orang yang seperti itulah gitu. Seperti apa? Seperti itulah gitu. Karena dengan pengetahuan kita bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya gitu. Seperti kan ada hukum-hukum yang orang-orang miskin dibawa ke pengadilan tidak tahu apa-apa langsung dipenjara. Tapi beda lagi dengan orang yang berpendidikan, dia bisa mengkonternya gitu. Jadi nggak pasrah gitu aja. Tidak pasrah tak. Seperti itu. Manfaatnya membaca buku. Bapak Andi Nusantara. Siap. Mungkin esensi dari manfaat membaca buku atau pendidikan itu kan adalah pemantik kesadaran kita. Pendidikan itu bukan untuk pekerja sebenarnya. Pendidikan itu kesadaran. Jadi seperti membaca buku adalah memantik kesadaran kita, setiap individu menjadi individu yang lebih kritis dan sebagainya. Berarti harapannya ingin gimana? Being human. Menjadi manusia
sama aja. Iya. Dan emang kan sekarang manusia sekarang sekarang Manusia sekarang kan kehilangan esensinya. Nah itu. Oke, kalau gitu mungkin untuk malam hari ini sudah sangat cukup ya, dikarenakan Bapak guru-guru di sini sudah bilang durasi habis. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Makasih banyak buat Bapak Andi Nusantara, buat Mungkin Bapak, Pak, 2 Pak. Oh iya, siap Pak kayaknya. Turun nuhun. Oke, kita kesini Pak. Iya. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like kalau kalian suka karena ini inspiratif dan informatif. Terus kalian juga follow IG-nya kita di Afri Production di bawah ini dan IG-nya mereka nanti kita cantumkan. Karena durasi sudah sangat terbatas, jadi saya Jauzi Alif pamit dulu kiri. Amar. Ramli. Sampai ketemu di Curcol bareng Afni episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.